far than tongue or pen can ever tell. It goes beyond the highest star and reaches to the lowest hell. The guilty pair bowed down with care. God gave His Son to win His erring child. He reconciled and pardoned from his sin. Oh, love of God, how rich and pure, how measureless and strong. It shall forevermore endure, the saints and angels' song. When years of time shall pass away, and earthly thrones and kingdoms fall, when men who hear refuse to pray on rocks and hills and mountains cold, God's love so sure shall still endure, all measureless and strong, redeeming grace to Adam's race, the saints and angels' song. Oh, love of God, how rich and pure, how measureless and strong. It shall forevermore endure, the saints and angels' song. Could we with ink the ocean fill, and were the skies of parchment made, were every stalk on earth a quill, and every man a scribe by trade, to write the love of God above, would drain the ocean dry, nor could the scroll contain the whole, though stretched from sky to sky. Oh, love of God, how rich and pure, how measureless and strong. It shall forevermore endure, the saints and angels' song. Kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasa-Mu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami, menolong kami di dalam waktu. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih
Engkau setia, yang selalu setia bersamaku, dan kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh kami berserah kepadamu. Sungguh ku berserah, Percaya sungguh ku kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku, Kau yang terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Percaya pada Yesus dan firman-Nya yang bakal mensandarkan janji-Nya, turut sabda yang mulia. Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia, oh tambahlah Ku percaya pada Yesus, darah-Nya dicurahkan hanya oleh karena iman, hatiku disucikan. Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia, oh tambahlah imanku. Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setia. Apa ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati.
Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah sejati. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Karena kasih dan kebaikan Tuhan, dimanapun kita berada, kita masih diberi kesempatan untuk datang beribadah. Mari bersama kita menenangkan hati dan bersaat teduh. Jemaat yang terkasih, dengarlah firman Tuhan di dalam Mazmur 96 ayat yang ke-6 hingga yang ke-7 yang berkata, "Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengarkan suaranya. Tuhan telah memanggil kita umatnya. Mari kita bersama dengan iman dan kesungguhan hati, memenuhi akan panggilan dan undangan Tuhan untuk datang beribadah. Dengan menyatakan bahwa pertolongan kita itu dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal dan yang tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus.
Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita bisa bersama-sama mengikuti ibadah semua karena kasih Allah yang begitu besar, yang tidak terukur dengan ukuran manusia, yang tidak terpikirkan oleh akal manusia. Tuhan masih memberikan udara buat kita bernafas dan hidup satu hari lagi. Semua karena kasih Allah. Mari kita syukuri akan kasih Allah kita yang besar buat dunia ini. Mari bersama kita berdoa, memohon Allah Roh Kudus untuk hadir dalam kebaktian kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur untuk semua kebaikan dan kasih-Mu buat seluruh dunia beserta isinya. Terlebih lagi kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu secara khusus buat kami umat pilihan-Mu. Kami yang masih Tuhan berikan kesempatan untuk datang beribadah kepada-Mu pada pagi hari ini, memohon Roh Allah juga datang melawat setiap hati umat-Mu yang ikut di dalam ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih,
Di dalam keseharian kita, mungkin tanpa kita sadari, kita telah menggeser posisi Tuhan di dalam hidup kita. Kita lebih mengutamakan keluarga, pekerjaan, hobi, dan kesenangan daripada Tuhan. Kita tidak menyembah berhala yang kelihatan seperti menyembah patung. Tetapi kita telah mengutamakan hal lain daripada Tuhan. Itu adalah satu pemberhalaan di dalam hidup kita. Pagi hari ini biarlah kita mau datang kepada Tuhan, mohon pengampunan daripadanya. Seperti yang firman Tuhan katakan di dalam Yesaya 44 ayat 22. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakan seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Hanya Tuhan yang Maha Kuasa, yang mampu mengampuni dan memulihkan kita dari dosa-dosa kita. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Jemaat yang terkasih, mari kita bangkit berdiri. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Kami mengakui dalam 1 minggu ini, kami struggle Tuhan, antara melakukan keinginan-Mu dan mengikuti akan hawa nafsu kami. Kami mohon ampun kepada Tuhan, jikalau Engkau mendapati setiap kami jatuh lagi ke dalam dosa yang sama Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Kiranya Engkau menyucikan dan menguduskan setiap kami, sehingga setiap kami boleh layak untuk masuk di dalam hadirat Tuhan,
untuk kami boleh menyembah dan memuji nama-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dengarlah berita anugerah daripada Tuhan yang terambil dari Roma 10 ayat 9 hingga 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Hanya di dalam Yesus kita mendapat anugerah pengampunan dosa. Yesus yang sudah mati menebus kita dari setiap dosa kita. Tetaplah percaya bahwa Yesus Kristus selalu setia akan setiap janjinya kepada kita. Mari kita juga mempersiapkan hati kita untuk mendengar penguraian firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Fri Suhandi. Ku percaya pada Yesus dan firman-Nya yang bekal. Ku bersandarkan janji-Nya, turut sabda yang mulia. Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia, oh tambahlah imanku. Ku percaya pada Yesus, darah-Nya dicurahkan hanya oleh karena iman, hatiku disucikan. Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia, oh tambahlah imanku. Ku percaya pada Yesus, rela sangkal diriku hanya mendapatkan Yesus, bahagialah hidupku. Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia, oh tambahlah imanku. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, biarlah kiranya kasih setia Tuhan tetap menyertai dan memelihara kita. Sebentar kita akan bersama-sama merenungkan sebagian firman Tuhan. Mari kita bersama-sama kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkannya. Bapa di sorga, sebentar lagi firman-Mu akan kami baca dan kami renungkan. Mampukan kami untuk dapat memahami kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu itu menjadi pelita bagi langkah hidup kami di dalam kami menjalani pertarungan iman yang Tuhan wajibkan bagi kami. Tuhan, Engkau juga urapi hamba-Mu yang penuh kelemahan kekurangan ini. Mampukan untuk bisa menguraikan firman-Mu supaya jemaat-Mu maupun hamba-Mu yang memberitakan kami sama-sama semua dibangun di dalam dasar yang teguh, yaitu kebenaran firman-Mu sendiri. Berbicaralah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, tema yang diberikan kepada saya pada hari ini adalah janji Allah yang pasti. Yang diambil dari Ibrani pasal yang ke-6. Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-20. Ibrani 6 ayat 9 hingga ayat 20. Demikian firman Tuhan.
Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Agar kamu jangan menjadi lamban tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi dan sumpah itu menjadi satu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Saudara, saya ingin mengisahkan satu kisah cinta, yaitu kisah cinta antara Pak Jonah dan Bu Jonah. Saudara, setelah sekian lama berpacaran, akhirnya Jonah dan pacarnya ini memutuskan untuk menikah. Nah, terjadilah pernikahan saudara sekalian, maka sekarang mereka disebut lagi sebagai bapak dan ibu Jonah. Bukan lagi sebagai saudara Jonah dan saudari ... Bukan saudara ya, tapi bapak dan ibu Jonah. Saudara, peristiwa dan keputusan ini memang adalah satu lompatan yang besar dari kehidupan bapak dan ibu Jonah. Kenapa saudara sekalian? Karena dengan pernikahan mereka sebenarnya sedang memasuki satu proses peralihan. Dari yang namanya cinta romantis beralih kepada cinta realistis. Oh, cinta romantis berbicara tentang orang yang sedang jatuh cinta. Sedangkan cinta realistis adalah berbicara tentang orang yang sedang bangun cinta. Saudara, jatuh cinta itu rasanya itu sangat indah dan mengasihkan. Tetapi saudara, bangun cinta jalannya itu sulit dan menyakitkan. Saudara, untuk membangun cinta butuh ketekunan dalam menjalaninya dan butuh pengharapan dalam memupuknya. Jika kehilangan ketekunan dan pengharapan itu, saudara sekalian, maka hidup itu akan terasa kering dan suasana neraka itu akan terasa selalu hadir setiap waktu. Dan sayangnya, kalau sampai itu sudah terjadi, saudara-saudara sekalian, sertifikat pernikahan tidak mencantumkan expired date-nya. Dan kehidupan membangun cinta harus terus dijalani sampai maut memisahkan. Saudara, perjalanan ini boleh saya katakan selaras dengan perjalanan iman kita bersama dengan Tuhan sampai akhir kehidupan ini. Sama seperti proses membangun cinta, terkadang saudara sekalian dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita mungkin bisa dapat mengalami yang disebut sebagai masa-masa kering di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Bahkan saudara sekalian, terkadang ada orang-orang tertentu yang dapat merasa ingin berpaling dari Kristus karena mereka tidak puas dengan kepercayaan Kristen yang dianut selama ini. Nah, untuk menghadapi persoalan inilah maka penulis surat Ibrani memberikan peringatan keras kepada jemaat Ibrani agar mereka itu tidak murtad, dan setelah memberikan peringatan keras ini ia juga memberikan nasihat tentang bagaimana hidup Kristen itu harus dijalani. Saudara, di dalam nasihat penulis kitab Ibrani ini dia mengatakan dua hal, yaitu bahwa yang pertama,
Kehidupan Kristen adalah sebuah perjalanan spiritual yang seharusnya pertama dijalani dengan ketekunan iman. Ibrani 6 ayat 9 sampai dengan 12. Saudara, penulis kitab Ibrani mengakui bahwa penerima surat Ibrani ini agak gagal di dalam membangun pertumbuhan iman mereka, di dalam membangun pengetahuan yang benar tentang pemahaman mereka terhadap firman, sehingga saudara sekalian mereka itu kehilangan kegairahan spiritual mereka. Hidup mereka itu menjadi dingin dan mereka memasuki masa-masa kering di dalam kehidupan iman mereka. Namun satu hal yang penulis Ibrani ini melihat masih ada sesuatu yang lebih baik yang mereka masih kerjakan yang dikatakan mengandung keselamatan. Nah saudara sekalian, sesuatu yang lebih baik ini apa maksudnya? Maksudnya sesuatu yang lebih baik yang mereka masih lakukan atau mereka masih miliki adalah kesetiaan mereka yang masih tetap melakukan pelayanan kasih kepada sesama orang kudus. Itu yang mereka masih lakukan. Betul saudara sekalian, kondisi kerohanian mereka itu rasanya kering, tapi mereka tetap masih bertindak melakukan pelayanan tersebut. Sedangkan saudara sekalian yang dimaksud dengan keselamatan di sini tentu saja bukan keselamatan seperti yang dijabarkan oleh Rasul Paulus. Orang diselamatkan supaya mereka bisa berdamai dengan Allah. Bukan seperti itu saudara sekalian. Nah, saya pernah khotbahkan saudara, keselamatan yang dimaksud di dalam konteks surat Ibrani ini adalah satu keselamatan yang bukan saja menunjuk kepada penebusan Allah, melainkan juga menunjuk kepada pemuliaan Allah bagi orang-orang percaya. Nah, itu konteks keselamatan dari penulis surat kitab Ibrani. Maka itu saudara sekalian, penulis surat Ibrani itu selalu mendorong pembacanya agar engkau jangan hanya puas menjadi orang yang telah ditebus Allah, tapi berjuanglah untuk menjadi orang-orang yang pada akhirnya bisa dengan sukacita menikmati segala pemuliaan Allah yang akan terjadi bagi dirimu. Itulah dorongan dari penulis surat Ibrani. Maka itu yang menasihati orang-orang Ibrani yang sedang mengalami yang namanya kekeringan kerohanian itu, supaya mereka bertekun kembali dalam kegairahan kehidupan iman Kristen mereka. Sekalipun mereka mengalami berbagai macam tekanan dan kesulitannya. Tujuannya satu, supaya saudara sekalian keselamatan yang bukan hanya mengandung penebusan, tetapi juga pemuliaan bersama dengan Kristus itu menjadi milik yang pasti bagi hidup mereka. Maka itu penulis Ibrani mengatakan, ingat, Allah itu selalu adil dan tidak pernah lupa untuk segala hal baik dan berkenan yang umatnya kerjakan di hadapannya. Itu Allah kita. Dan juga engkau harus ingat, kata penulis kitab Ibrani, bahwa jalan yang engkau tempuh itu bukanlah jalan yang hanya dilewati oleh dirimu sendiri. Melainkan satu jalan yang memang harus dan telah dilewati oleh para orang kudus yang terdahulu. Di dalam iman dan kesabaran mereka, mereka menapaki jalan itu. Kenapa Allah menginginkan umatnya untuk selalu hidup di dalam ketekunan seperti itu? Saya mau katakan saudara sekalian, karena Allah jauh lebih tertarik kepada ketekunan umatnya daripada kehebatan umatnya. Itu Allah kita. Saudara, saya mau katakan pekerjaan seorang malaikat pasti jauh lebih hebat dibanding 1000 orang manusia di dalam melakukan pekerjaan yang Tuhan inginkan. Pasti malaikat lebih hebat saudara sekalian. Karena kehebatan manusia nggak ada apa-apanya dibanding kehebatan malaikat. Tetapi kenapa saudara sekalian untuk orang-orang yang terbatas seperti kita, Tuhan ingin kita ada di dalamnya dan bertekun di dalamnya. Karena saudara sekalian, ketekunan seorang manusia jauh lebih berharga dalam pandangan Tuhan dibanding kehebatan yang dilakukan oleh seorang malaikat. Mengapa saudara sekalian? Karena ketekunan adalah bukti dari cinta yang sejati dan ungkapan rasa syukur yang mendalam. Orang yang digerakkan oleh satu cinta yang sejati kepada satu pribadi, oh saudara, dia pasti akan bertekun. Orang yang digerakkan oleh ungkapan rasa syukur yang mendalam kepada seorang pribadi, oh dia pasti akan bertekun untuk selalu berusaha menyenangkan orang yang telah mendatangkan yang namanya cinta
dan rasa syukur di dalam dirinya. Dan saya percaya orang yang seperti itu, yang tahan uji di dalam ketekunannya, itu adalah orang-orang yang selalu layak untuk dipercaya. Tuhan senang dengan ketekunan umatnya, sekalipun penuh keterbatasan. Saudara, saya teringat saya punya seorang keponakan. Anaknya lucu, saudara sekalian ya. Walaupun baru SMP 2, badannya itu sudah lebih besar dari saya. Dan sudah bisa bawa mobil, saudara sekalian. Satu hari saya berkunjung ke rumahnya, di mana esok hari itu adalah hari libur. Wah, kita bercanda dan memang saya suka menggoda dia. Saya bilang, daripada libur bengong-bengong, ya sudah kamu cari dong kerjaan yang menghasilkan uang. Terus kemudian si papanya dia itu berkata begini, iya tuh katanya dia kalau liburan mau cuci mobil. Harga cuci mobilnya kalau mobil dicuciin 30.000 karena di luar itu katanya sekitar 70.000. Nah, dia setengah harga saja, buka harga 30.000. Terus saya tanya, apa benar kamu bisa cuci mobil? Oh bisa, kata keponakan saya itu. Lah kalau begitu cuciin aja mobil Kotio. Lah Kotio mau gimana kalau dicuciin? Terus saya bilang, kalau kamu cuciin mobil Kotio, cuman waktunya kan cuma bisa besok pagi. Kamu harus bangun pagi-pagi. Ya, oke, cuciin. Oke, dia bilang, ya udah. Kalau kamu cuciin, Kotio bayar 200.000 rupiah. Cuci mobil 200.000, saudara sekalian. Padahal kalau saya nyuci di Solo, 75.000 itu udah lengkap semuanya, saudara sekalian. Bersih, ya. Bahkan kemudian dikasih 3M segala, membuat mobil saya mengkilap. Nah, saudara sekalian, akhirnya betul, saudara sekalian. Anak ini, saudara sekalian, malam-malam sudah mengambil mobil saya, dibawa ke rumahnya. Pagi-pagi, saudara sekalian, jam 5 pagi katanya dia sudah bangun. Siram-siram itu mobil, cuci mobil sampai 8:30. Mobil saya, saudara sekalian. Wah, saudara sekalian, hasilnya bersih, saudara sekalian. Bersih. Ya memang, saudara sekalian, kalau saya cuci mobil di tempat lain itu 200.000 bisa dapat 2-3 kali, saudara sekalian. Dan hasilnya pasti jauh lebih baik daripada seorang anak yang baru SMP 2. Tetapi kenapa, saudara sekalian, saya sangat senang walaupun saya harus keluar sesuatu yang lebih besar bagi anak ini. Karena saya berbahagia dengan ketekunannya. Bisa ya anak kecil begitu pagi-pagi lagi liburan bangun jam 5 pagi cuci mobil. Tekunnya luar biasa, saudara sekalian. Saya sangat senang dan menghargai hal itu. Saudara, saya kira juga begitu dengan Tuhan. Kita memang terbatas dibanding malaikat. Tapi ketika ketekunan ini kita lakukan, oh saudara, hati Tuhan sangat senang. Saudara, di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan iman, kadang-kadang saudara kita bisa melewati masa-masa kering. Seperti yang dialami oleh jemaat Ibrani ini. Mungkin saudara sekalian kita bisa mengalami yang namanya ibadah tidak lagi terasa menggairahkan. Mendengar firman tidak terasa menyentuh hati lagi. Pelayanan terasa hanya jadi beban, kesibukan tanpa sukacita dan lain-lain, saudara. Ketika kita mengalami yang namanya masa-masa kering dalam hidup spiritualitas kita. Dan bahkan saudara sekalian di dalam masa-masa seperti ini ketika kita datang ke gereja kita di mana kita bertumbuh mungkin sejak kecil. Mungkin saudara kita dapat berpikir seperti sebuah lagu yang pernah saya dengar. Bunyinya begini, saudara sekalian. Buruan cek gereja sebelah, minggu depan siapa yang khotbah. Kalau lebih mantap mending kita pindah, pelayanan gereja ini rada payah. Tadi khotbahnya kurang enak di telinga, butuh dihibur malah diajar menderita. Itu buat dia, bukan buat saya. Kalau saya maunya yang berkat-berkat saja. Berhenti cek gereja sebelah, apalagi tanya-tanya siapa yang khotbah. Mending tertanam daripada pindah. Kalau setia semuanya jadi indah. Gak usah cek gereja sebelah. Ya saudara, karena memang bukan itu jalan keluarnya.
kalau kita mengalami yang namanya kekeringan rohani. Nah, sesuai nasihat penulis kitab Ibrani, maka yang harus kita lakukan adalah ayo dengan yang tersisa itu bangkitkan kembali lagi api spiritualitas yang dulu pernah engkau alami. Bertekunlah dan terus kerjakan pekerjaan baik yang sekarang masih engkau lakukan. Dan tunggulah sesuai dengan waktunya, pada saatnya Tuhan pasti akan kembali menyegarkan kegairahanmu di dalam mengiringnya. Saudara, karena memang saudara sekalian, hanya ada dua pilihan bagi perjalanan murid Kristus yang sejati. Yaitu menerapkan semua ketekunan untuk bertumbuh, atau dia membusuk menjadi seorang ateis praktis yang munafik. Saudara, ateis praktis dalam kekristenan itu adalah orang-orang yang mengaku Kristen, tapi hidup sama seperti orang yang tidak memiliki Kristus dan hidup tanpa gairah pengabdian kepada Kristus. Itu saudara sekalian ateis praktis dalam kekristenan. Kristen, tapi hidupnya akan menjadi hidup yang munafik. Tidak sesuai dengan ajaran iman Kristen. Maka itu saudara sekalian, kalau hari ini kita mengalami kekeringan, sudah mulai berpikir cek gereja sebelah. Saudara, bukan itu jalan keluarnya. Tapi apa yang sekarang masih engkau kerjakan yang baik, yang berkenan kepada Allah, kerjakan terus dengan penuh ketekunan. Sambil terus berharap dan memohon kepada Tuhan untuk Tuhan menggairahkan kembali api spiritual untuk engkau hidup di dalam pengabdian kepada Tuhan. Nah, saudara sekalian, bagaimana supaya api spiritual itu bisa hidup dan membangkitkan terus serta memelihara ketekunan kita? Hal yang kedua, saudara sekalian, yang penulis Ibrani itu katakan, kehidupan Kristen adalah sebuah perjalanan spiritual yang seharusnya dipelihara dengan pengharapan kekal. Ibrani 6 ayat 13 sampai 20. Oh, saudara sekalian, pengharapan itu adalah daya kekuatan yang memampukan seseorang itu untuk bergerak maju, untuk terus hidup, untuk melihat masa depan dan bertahan dalam segala situasi. Pengharapan itu adalah satu daya kekuatan yang luar biasa, saudara sekalian. Tanpa pengharapan tidak ada kehidupan. Selama ada pengharapan, selama itulah ada kehidupan. Begitu juga di dalam kehidupan rohani kita. Dalam perjalanan rohani yang diwajibkan Tuhan untuk kita tempuh di dalam perjalanan ketekunan orang-orang kudus. Oh, saudara sekalian, saya mau katakan, tanpa pengharapan kepada janji Tuhan, maka tidak akan pernah ada kehidupan rohani yang penuh dengan ketekunan. Pengharapan dalam menanti janji Allah inilah yang membuat seseorang Kristen itu mampu untuk terus bertekun dengan serius, dengan sabar, dengan setia di dalam mengiring Tuhan dalam segala keadaan. Tanpa pengharapan kepada janji Tuhan, maka kita tidak akan mampu untuk melihat dan mengalami hal-hal mulia melampaui kenyataan yang pada saat ini kita alami. Karena itu penulis Ibrani mengambil ikatan perjanjian Allah dan Abraham itu sebagai contoh di dalam menasehati jemaat Ibrani. Nah, saudara sekalian, dari sisi Allah sang pemberi janji, penulis Ibrani itu mengatakan bahwa Allah yang memberi janji kepada Abraham itu adalah Allah yang maha kuasa, yang pasti mampu untuk menepati dan melakukan segala janjinya yang dinyatakan dalam segala keadaan apapun. Itu Allah yang berjanji, Allah yang maha kuasa, yang bukan hanya mau memberikan yang baik di dalam janjinya, tetapi pasti mampu memberikan yang baik di dalam apa yang dijanjikannya itu. Dan bahkan saudara sekalian, penulis Ibrani mengatakan untuk lebih meyakinkan mereka yang menerima janji itu akan kepastian dari keputusannya Allah. Allah sendiri kemudian mengikatkan dirinya dengan sumpah. Itu yang Allah lakukan di dalam meyakinkan mereka, para penerima janji. Saudara, Allah adalah pribadi agung yang diingatkan juga oleh penulis Ibrani yang tidak akan mungkin berdusta terhadap segala janji-janjinya. Saudara, itu Allah yang berjanji. Maka luar biasa kalau kita adalah orang-orang yang menerima janji itu sama seperti Abraham. Saudara, sedangkan dari sisi Abraham sebagai seorang penerima janji, saudara sekalian, waktu dia menerima janji Allah itu, Abraham dikatakan menanti dengan sabar. Artinya, saudara, tidak pernah berhenti berharap
sekalipun ia harus melewati keadaan yang diselimuti ketiadaan harapan secara manusiawi. Saudara bayangkan saudara sekalian, Allah berjanji kepada Abraham untuk memberikan keturunan yang sangat banyak. Tapi saudara sekalian, sampai masa tuanya pun, jangankan melihat keturunannya yang sangat banyak, bahkan seorang anak pun Tuhan belum memberikannya. Saudara, bertahun-tahun Abraham ini menanti saudara sekalian. Dan hidupnya, kondisinya mulai digerogoti oleh usia lanjut. Yang secara manusiawi tidak mungkin untuk bisa memiliki keturunan. Dan memang Abraham harus berpanjang sabar sebelum ia menerima apa yang dijanjikan itu. Setelah 25 tahun ia meninggalkan tanah Ur, baru Tuhan nyatakan janjinya di dalam usia tuanya. Ishak dilahirkan bagi Abraham. Oh saudara sekalian, janji Tuhan itu ditepati ketika Abraham telah tua. Sarah sudah mandul karena usia tua. Mereka sudah lama berkelana, mungkin jangan-jangan saudara sekalian pengharapan itu juga walaupun masih ada, rasanya sudah tipis secara ukuran manusiawi untuk dipercayai. Tetapi saudara sekalian, Abraham tidak goyah di dalam pengharapannya untuk tetap percaya kepada janji Allah. Dan saudara, Allah buktikan janjinya. Walaupun di dalam kondisi yang tidak mungkin secara ukuran manusia, Allah tidak pernah berdusta. Allah tetap sanggup dan mampu menggenapi janjinya bagi orang yang tetap berpengharapan kepada janjinya itu. Itu Allah kita. Dia Allah yang berjanji dan tidak pernah berdusta. Maka itu sudah seharusnya kita sebagai penerima janji, kita harus selalu menanti dengan sabar dan tidak pernah berhenti berharap. Bahkan penulis Ibrani mengatakan, kamu itu jauh lebih beruntung, hai para penerima surat Ibrani ini. Kenapa? Karena kamu bukan hanya melihat janji Allah digenapi sampai titik kepada Abraham, tapi kamu telah melihat peneguhan janji Allah itu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kamu bisa melihat sampai di situ, dan pengharapan dalam karya Kristus adalah pengharapan yang pasti dan aman bagi jiwa kita. Maka itu penulis Ibrani mengatakan di dalam ayat 19 sampai 20. Dia katakan begini, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Ibrani 6 ayat 19 sampai 20. Saudara sekalian, luar biasa. Kita jauh lebih beruntung untuk melihat pengharapan. Kita bisa melihat pengharapan kita itu lebih jauh daripada Abraham. Karena pengharapan tersebut itu telah dimateraikan di dalam seluruh karya Kristus yang saat ini bahkan sudah dilabuhkan hingga di sebelah kanan tahta Allah. Wow, luar biasa saudara sekalian pengharapan kita. Saudara, kita berpengharapan itu di dalam karya Kristus. Kristus yang bukan hanya berinkarnasi menjadi manusia bagi kita, yang bukan hanya menyatakan diri sebagai Mesias ketika dia mengajar dan menyatakan mujizat-mujizatnya, yang bukan hanya memberikan nyawanya menjadi penebus dosa bagi kita semua ketika dia naik ke atas kayu salib, yang bukan hanya menjadi Tuhan yang kemudian secara manusiawi di dalam inkarnasinya mengalami kematian yang sungguh-sungguh, turun ke dalam kerajaan maut, tapi kemudian hari yang ketiga dia bangkit, membuktikan dia berkuasa atas maut itu. Bukan hanya bangkit saudara sekalian, tapi kemudian dia naik ke surga dan dikatakan duduk di sebelah kanan Allah. Kemudian dari sebelah kanan Allah ia mengutus Roh Kudus untuk memateraikan kita. Saudara dan saya dimateraikan oleh Roh Kudus ketika kita percaya kepada karyanya itu. Dan materai Roh Kudus itu menjadi satu tanda bahwa kita adalah milik Allah, yang ada di dalam genggaman tangan Kristus, yang tidak ada satu kuasa pun bisa melepaskan kita dari genggaman Kristus. Dan Kristus yang menggenggam kita itu saat ini menjadi imam besar bagi umatnya di hadapan Allah Bapa sampai selama-lamanya.
Itulah pengharapan kita. Maka itu penulis Ibrani mengatakan, kamu lihat. Kristus yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah menjadi imam besar bagi kita. Itu dikatakan sebagai perintis. Dia bukan hanya penunjuk jalan yang memberikan kita peta. Tapi dia adalah perintis katanya. Dalam bahasa Yunaninya prodomos. Istilah yang dipakai untuk seorang pelopor. Yang berjalan lebih dahulu untuk memastikan keamanan jalan yang akan ditempuh oleh induk pasukan yang ada di belakangnya. Itu yang Kristus sudah lakukan. Dia sudah sampai ke sana. Maka itu pengharapan dalam Kristus itu laksana jangkar yang telah dilabuhkan pada pelabuhan yang terkokoh. Sehingga membuat kapal kehidupan kita ini menjadi aman. Dan tidak akan terhanyut oleh terjangan gelombang dunia apapun. Maka itu umat Tuhan harusnya selalu bertekun. Dan mengisi ketekunan perjalanan imannya ini. Dengan pengharapan yang dijangkarkan hingga kepada karya Kristus. Yang telah menjadi imam besar bagi kita di hadapan Allah Bapa. Yang telah menjadi perintis jalan bagi kita. Saudara, itu yang diharapkan. Makanya jangan pernah berhenti untuk bertekun dalam imanmu. Di dalam pengharapan yang engkau jangkarkan sampai kepada karya Kristus. Saudara sekalian, saya teringat akan kisah seorang yang bernama Jeremy Lin. Saudara, Jeremy Lin itu adalah seorang pemain basket NBA keturunan Taiwan. Dia memulai karirnya sebagai pemain basket di Universitas Harvard. Walaupun Lin merupakan bintang basket di Harvard, namun jangan pernah lupa dia keturunan Taiwan. Artinya dia adalah orang Asia. Nah, saudara sekalian, bukan hanya itu. Universitas Harvard juga tidak pernah melahirkan pemain NBA satupun di dalam sejarah perjalanan universitas ini. Maka Lin menghadapi kesulitan yang luar biasa ketika ia mau bergabung di klub profesional. Oh, dia lamar ke sana sini. Banyak ditolak, saudara, sampai akhirnya New York Knicks bersedia menerimanya. Itu pun, saudara sekalian, karena para pemain bintang klub ini sedang cedera. Jadi diterima Lin ini untuk jadi salah satu pemainnya. Dan luar biasa, saudara sekalian, 4 Februari 2012 Lin menjalani hari pertamanya berlaga di NBA. Tak ada yang menyangka, saudara sekalian, kalau ia bisa melakukan hal yang luar biasa. Di pertandingan ini Lin mencetak 25 poin. Angka tertinggi yang pernah diraih seorang pemain NBA di laga perdananya yang ia ikuti. Itu prestasinya. Ternyata saudara sekalian bukan kebetulan. Pada pertandingan berikutnya ia menjadi pengumpul poin besar bagi Knicks. Dan membuat sejumlah rekor di NBA. Dan cerita kepahlawanannya dari Lin ini menundukkan Toronto Raptors itu dikupas di seluruh dunia. Oh, saudara sekalian, dalam sekejap dia menjadi pemain bintang NBA yang sangat terkenal. Saudara, namun saudara sekalian, banyak orang yang hanya tahu hasil akhir dari prestasi Lin ini saja yang begitu fenomenal. Saudara, mereka nggak tahu bagaimana proses perjalanan Lin menuju sukses yang sangat tidak mudah. Selain ditolak berbagai klub NBA, ia juga pernah diciderai mentalnya dengan sejumlah kasus rasialis. Karena dia adalah keturunan Asia. Saudara, ini yang dialami. Tetapi saudara sekalian, yang pantas untuk kita cermati adalah Lin tidak pernah mengeluh dengan berbagai tekanan yang dialaminya. Bahkan ada satu filosofi yang ia pernah sampaikan di dalam hidupnya. Dia berkata begini, penderitaan menghasilkan karakter. Karakter menghasilkan harapan. Dan harapan tidak pernah mengecewakan kita. Saudara, filosofi inilah yang membuat Jeremy Lin tetap tegar. Dan berhasil untuk meraih dan menjangkarkan dirinya sebagai bintang NBA. Sekalipun dari keturunan Asia. Saudara bisa lihat, saudara sekalian. Jika untuk menjadi atlet pertandingan bola basket saja, seseorang itu bisa begitu tekunnya dan berpengharapannya
Oh saudara sekalian, bukankah seharusnya sebagai umat tebusan Allah, kita seharusnya lebih daripada itu? Mengapa saudara sekalian? Karena pertandingan kita bukan pertandingan olahraga yang sekedar untuk mendapatkan piala kejuaraan dan penghargaan dunia yang sementara. Bukan. Pertandingan kita adalah pertandingan iman yang jauh lebih agung. Yaitu untuk beroleh kemuliaan yang bersifat kekal. Itu pertandingan iman kita. Maka itu saudara sekalian, kalau kita yang sudah ditebus oleh Tuhan, di dalam karya yang dia lakukan dalam penebusan itu, bahkan yang sudah diberikan janji yang hingga dilabuhkan sampai ke sebelah kanan tahta Allah di dalam Kristus, marilah kita juga seharusnya menjadi atlet-atlet rohani Tuhan yang tekun dan berpengharapan di dalam menjalani pertandingan iman dan pelayanan kita bagi Kristus. Saudara, hari ini firman Tuhan mengajak kita dan mengajar kita satu hal penting dalam perjalanan hidup iman kita. Yaitu apa? Jadilah orang Kristen sejati yang menjalani hidup dengan ketekunan iman yang dipelihara oleh pengharapan kekal dalam karya Kristus. Itu yang ingin diajarkan oleh penulis kitab Ibrani dalam perikop yang kita baca. Oh saudara, kita harus ingat, ketika kedatangan Kristus yang kedua itu terjadi, maka hanya dua hal yang pasti terjadi di dalam diri kita. Yaitu sukacita yang berlimpah atau penyesalan yang besar. Karena kita telah menyia-nyiakan pertandingan yang diberikan kepada kita. Apa yang akan terjadi dalam diri kita? Sukacita yang berlimpah atau penyesalan yang besar? Waktu Tuhan datang untuk memuliakan orang-orang percaya. Oh saudara sekalian, semua yang kita dapat itu adalah buah dari ketekunan iman kita di dalam mengiring dan melayani Kristus saat ini di bumi ini. Saudara, oleh karena itu biarlah ketekunan iman itu terus membara dalam kondisi apapun dalam hidup kita. Karena kita selalu menjangkarkan pengharapan kita kepada kesenangan Kristus. Kristus Tuhan kita, penebus kita yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan menjadi imam besar agung bagi kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita, menolong kita di dalam menjalani pertandingan iman yang mulia ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah ya Tuhan kebenaran firman-Mu sekali lagi mendorong kami untuk menjadi orang-orang yang semakin tekun di dalam kehidupan iman kami. Biarlah Tuhan firman-Mu ini juga mendorong kami untuk melihat bahwa kami memiliki sebuah pengharapan yang mulia. Yang sudah terjangkar sampai sebelah kanan tahta Allah. Yaitu ketika Kristus ada di sana sebagai imam besar agung bagi kami semua. Tuhan, kalau saat ini ya Tuhan di antara kami ada yang sedang mengalami masa-masa kekeringan dalam perjalanan kehidupan rohani. Tuhan, kami bersyukur kalau kami masih mengerjakan pekerjaan-pekerjaan baik yang kami masih bisa lakukan sekalipun mungkin dengan rohani yang kering. Tuhan, Kau terus tumbuhkan supaya mereka bisa bertekun dalam pekerjaan itu. Bahkan ya Tuhan, mereka bisa membangkitkan kembali kegairahan, api spiritual yang dulu pernah berkobar dalam diri mereka. Tuhan, kami tahu kami tidak mampu. Oleh karena itu ya Tuhan, kami berkata, Tuhan tolonglah kami. Kiranya Engkau berkarya. Engkau yang kembali membakar kegairahan spiritual kami dengan api roh-Mu ya Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, pengharapan kami yang terjangkar sampai kepada tahta Allah, di mana Engkau sudah hadir di sana sebagai perintis ya Tuhan Yesus Kristus. Biarlah sekali lagi membangkitkan ketekunan iman kami di dalam menapaki perjalanan ketekunan orang-orang kudus yang diwajibkan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu, berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kami semua bukan hanya menjadi pendengar, melainkan pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Terpuji nama-Mu dari kekal sampai kekal. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
Tuhan memberkati. Jemaat dikasih oleh Tuhan, saya undang kita bersama-sama untuk bangkit berdiri. Jemaat, mari bersama-sama kita akan berdoa. Yang pertama-tama kita berdoa untuk bangsa Indonesia. Di tengah-tengah pandemi ini kita begitu bersedih mendengar kondisi saudara-saudara kita di NTT yang pada saat ini mengalami kedukaan yang besar, yaitu mengalami akan banjir bandang. Kurang lebih ada 80-an orang yang meninggal dan ada 70-an orang yang hilang akibat banjir bandang ini. Mari kita berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan, juga untuk para korban. Kiranya Tuhan yang boleh menolong, dan kita berdoa juga untuk pemerintahan. Mereka boleh bekerja sama, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, bersama-sama untuk boleh menolong akan saudara-saudara kita yang ada di NTT. Mari bersama-sama kita buka suara, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami begitu bersedih mendengar kabar saudara-saudara kami yang ada di NTT Tuhan, yang pada saat ini mereka banyak di antara mereka yang menjadi korban akibat banjir bandang yang terjadi ya Tuhan. Ada sekitar 80-an orang yang meninggal, ada 70-an orang yang hilang Tuhan akibat banjir bandang ini. Kami berdoa menyerahkan untuk keluarga yang ditinggalkan, berdoa untuk para korban yang saat ini, biarlah Tuhan sendiri yang boleh hibur mereka, kuatkan mereka ya Tuhan, khususnya untuk para pemerintah, baik mereka yang ada di pemerintahan daerah maupun yang di pusat, mereka boleh bekerja sama Tuhan, gotong royong membantu dengan cepat ya Tuhan, boleh memberikan pemulihan bagi NTT. Kami berdoa juga ya Tuhan, menyerahkan pada saat ini mereka harus ada di antara mereka yang harus mengungsi. Kami berdoa supaya tidak terjadi penyebaran COVID di saat mereka mengungsi ini. Kami sungguh bermohon Tuhan memulihkan NTT ya Tuhan. Kami rindu supaya bangsa Indonesia boleh kembali kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan akan bangsa negara kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama kita berdoa menyerahkan gereja Tuhan, GKR Tulogong. Kita bersyukur kita baru saja boleh memperingati akan Jumat Agung dan Paskah. Kita berdoa supaya spirit itu tidak hilang di antara kita. Kita boleh tetap dengan setia mengikut Tuhan, melayani Tuhan, menjadi murid Kristus yang pada akhirnya kita boleh mencapai pertandingan dengan setia. Mari bersama-sama kita berdoa menyerahkan setiap pribadi kita ke dalam tangan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, Engkau Allah yang sudah boleh menolong setiap kami. Kami boleh memperingati akan kebaktian Jumat Agung dan Paskah. Semuanya boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan. Dan kami sungguh mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang terus Engkau berikan bagi setiap kami. Biarlah ya Tuhan, roh kami boleh terus menyala-nyala di dalam mengiring Engkau, di dalam mengikut Engkau ya Tuhan, di dalam melayani Engkau. Engkau ajar kami untuk kami boleh menjadi murid-murid Kristus yang terus setia mengikut Tuhan. Engkau Allah kami, Engkau guru kami Tuhan. Kami rindu hingga pada akhirnya ketika kami mengakhiri kehidupan kami boleh berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, kami boleh berjumpa Tuhan muka dengan muka, dan Tuhan menemukan kami adalah hamba-hamba yang setia. Terima kasih Tuhan yang maha baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dikasih oleh Tuhan, saya juga memberikan waktu bagi setiap kita. Kita boleh tundukkan kepala, kita menyerahkan setiap pergumulan, apa yang menjadi doa-doa kita serahkan kepada Tuhan, Allah yang mendengar doa kita. Bapa kami di dalam surga, Engkau mendengar setiap doa-doa yang dinaikkan oleh anak-anak-Mu ya Tuhan. Bahkan tangisan air mata yang mungkin tidak dimengerti oleh satu orang pun, namun Engkau Allah yang mengerti Tuhan. Kami serahkan untuk segala pergumulan jemaat, baik jemaat-Mu yang bergumul dengan masalah kesehatan, jemaat yang bergumul dengan masalah ekonomi, jemaat yang bergumul dengan masalah relasi, suami istri, orang tua dengan anak, mertua dengan menantu, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Ada di antara anak-anak pemuda yang bergumul dengan mencari pasangan hidup, mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan sendiri yang juga boleh memberikan akan pekerjaan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, setiap kami yang bergumul, kami boleh bergumul bukan seorang diri, namun kami bergumul bersama dengan Tuhan.
Terima kasih Tuhan karena kami percaya Tuhan akan menjawab segala doa kami menurut waktu dan kehendak Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus kami, juru selamat kami berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, kita tetap bangkit berdiri bersama dengan seluruh umat di segala abad dan zaman. Kita akan mengaku iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita bersama akan memberikan persembahan sebagai rasa syukur atas setiap penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Dengan hati yang tulus kita berikan persembahan untuk kemuliaan Tuhan. Bukan sekedar uang yang bisa kita berikan. Kiranya kita juga mau belajar mempersembahkan hidup kita ini, agar bisa dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau, Tuhan, ku sembah Kau, Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau, Tuhan, ku sembah Kau, Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Mari kita berdoa. Kami menaikkan puji syukur kepadamu ya Bapa, karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk boleh memberikan persembahan kepadamu. Bapa, terimalah persembahan kami ini sebagai ungkapan syukur kami untuk semua anugerah dan berkat yang sudah kami terima selama ini. Bapa, kami mohon kiranya Bapa memberkati setiap daripada tangan-tangan yang sudah memberikan maupun yang belum dapat memberikan. Tuhan sendiri yang menilik akan ketulusan hati kami di dalam kami memberikan persembahan kami ini.
Bapak juga berkati akan para majelis, beri mereka hikmat dan bijaksana untuk mengelola akan uang ini untuk pekerjaan Tuhan secara khusus di GKR Kelugong ini. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat hari Minggu, dan pada saat ini juga segenap hamba Tuhan dan majelis jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang sudah berulang tahun dalam 1 minggu terakhir ini. Kiranya Tuhan Yesus yang terus menolong dan menyertai Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Pada kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih untuk Bapak Pendeta Fri Suhandi yang sudah melayani kita di dalam pemberitaan firman. Kiranya Tuhan yang terus menolong dan menyertai Pak Fri di dalam pelayanan yang dikerjakan. Bapak Ibu Saudara-saudari, kembali kami mengingatkan bahwa hari Rabu kita ada persekutuan doa yang dimulai pukul 7.30 dan akan dilaksanakan kurang lebih 30 menit. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berdoa bersama dan kita akan melanjutkan eksposisi dari doa Bapa kami part kedua, dikuduskanlah namamu, dan akan dilayani oleh Guru Injil Eren Yuandi. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari, pada hari Minggu 18 April 2021 kita juga tetap ada ibadah dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Imade Mastra dengan tema diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Demikian saja beberapa hal yang saya sampaikan. Kiranya Bapak Ibu Saudara-saudari tetap senantiasa setia beribadah kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Biarlah segala kemuliaan hanya untuk Allah Tritunggal. Kita naikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Kristus Yesus yang adalah imam besar kita. Dan mari kita menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa yang tidak berkesudahan, kasih yang Ia nyatakan di dalam diri anaknya Yesus Kristus, dan kasih di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus, menyertai saya dan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu, silakan mengambil waktu teduh. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya